Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Condro Agung Putro dari kelas IF4210 dengan NIM 130118434. Saya akan menjelaskan mengenai tugas besar desain analisis dan algoritma saya dengan topik branch and bound. Apa itu branch and bound? Branch and bound merupakan salah satu metode pencarian di dalam ruang solusi secara sistematik. Ruang solusi ini digambarkan dalam bentuk pohon ruang status. Pembentukan pohon ruang status pada algoritma ini mirip dengan pembentukan pohon ruang status pada algoritma BFS. Step simpul pada pohon ruang status akan diberikan sebuah nilai yang disebut cost yang berguna untuk mempercepat pencarian ke simpul solusi. Simpul yang akan diekspansi pun tidak berdasarkan urutan kebangkitan seperti BFS pada umumnya, melainkan berdasarkan cost yang ada pada step simpul. Misal simpul mana yang akan diekspansi terlebih dahulu dapat berbeda-beda tergantung persoalan yang akan diselesaikan. Nilai dari cost step simpul merupakan taksiran cost termurah dari simpul ke I sampai simpul solusi. Tidak seperti algoritma BFS yang hanya perlu sebuah queue, algoritma branch and bound membutuhkan priority queue untuk menyimpan simpul-simpul mana saja yang harus diekspansi. Simpul-simpul tersebut akan diurutkan berdasarkan cost simpul tersebut. Dalam algoritma branch and bound ini, apabila kita sudah mendapat satu solusi, kita hanya perlu mengekspansi simpul yang masih layak untuk diekspansi. Syarat sebuah simpul layak diekspansi adalah nilai costnya tidak lebih dari cost pada simpul solusi. Dalam menyelesaikan persoalan TSP, terdapat dua cara dalam menentukan costnya. Cara yang pertama disebut reduced cost matrix, sedangkan cara yang kedua disebut bobot tur lengkap. Untuk pembahasan contoh kasus nanti, saya akan menggunakan cara bobot tur lengkap. Prinsip branch and bound. Secara singkat, terdapat dua prinsip, yaitu akan melakukan perhitungan secara rekursif, akan memecah masalah ke dalam masalah-masalah kecil, sambil tetap menghitung nilai terendah. Ini dinamakan branching. Jika branching diterapkan secara sendirian, maka hasilnya akan tetap mencari setiap kemungkinan yang ada. Untuk meningkatkan performa, algoritma ini akan melakukan pencatatan biaya minimum sebagai bound dalam setiap perhitungan. Sehingga untuk calon hasil jawaban yang diperkirakan akan melebihi bound akan dibuang karena tidak mungkin akan mencapai nilai terbaik. Penetapan batasnya untuk pada masalah maksimisasi, batas atasnya merupakan solusi dari ILP, sedangkan batas bawahnya adalah nilai dari sub masalah tersebut. Untuk masalah minimasinya merupakan kebalikan dari masalah yang di atas. Penghentian pencabangan akan terjadi jika tidak ada lagi daerah yang layak, semua variabel keputusan bernilai integer sudah bernilai integer. Pada masalah maksimisasi, percabangan dari suatu sub masalah jika sudah tidak lebih besar atau sama dengan batas bawah. Sedangkan untuk yang minimalisasi jika tidak lebih kecil atau sama dengan batas atas. Kondisi optimal akan terjadi jika tidak ada lagi sub masalah yang perlu dicabangkan. Pada masalah maksimisasi, solusi optimal merupakan solusi sub masalah yang saat ini menjadi batas bawah. Pada masalah minimisasi, solusi optimal merupakan solusi sub masalah yang saat ini menjadi batas atas. Ide dasar branch and bound ini sebenarnya sama dengan backtracking, yaitu membangun suatu tree dan berhenti membuat cabang di tree tersebut jika dirasa bahwa nantinya itu tidak akan mengarah ke solusi. Namun bedanya, branch and bound ini akan melakukan optimisasi berupa fungsi objektif, sehingga dia akan melakukan efektivitas. Branch and bound pada TSP. Jadi untuk penentuan costnya itu, kita melakukan penjumlahan sebanyak n busur, kemudian kita bagi dua. Sekarang kita masuk ke dalam bab pembahasan soal. Di sini terdapat contoh kasus, yaitu tentang studi TSP dari graf berikut ini. Di sini terdapat not atau titik 1, 2, 3, 4 dengan setiap busur bernilai 10, 20, 15, 25, 30, 35. Baiklah, langsung saja untuk angka pengerjaannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus menentukan cost awal atau akar. Tapi sebelumnya kita harus tentukan dulu titik awalnya. Di sini saya mengambil titik 1 sebagai awalnya. Dan sekarang dari titik awal kita tentukan costnya. Costnya itu didapat dari nilai busur dengan nilai minimum dari setiap titik. Jadi di sini nilainya itu ada 10,
tambah 15, tambah 10, tambah 25, tambah 15, tambah 30, tambah 20, tambah 25 dibagi 2. Jadi nilai cos awalnya itu 75. Kemudian kita menghitung cos dari not awal. Di sini percabangan dari 1 itu menuju ke titik 2, titik 3, dan titik 4. Untuk cos notnya dari 1, 2 itu nilainya 75. Dan untuk cos not dari 1 ke 3 yaitu nilainya juga sama 75. Namun di cos not 14 ini terdapat sedikit perubahan. Kenapa nilainya bisa 77,5? Karena di sini untuk nilai khusus 1 ini dia diharuskan untuk menuju ke not 4 terlebih dahulu. Jadi ada perubahan dari sisi minimum buzzer yang harus dilalui. Yang tadinya harus 15 tapi berubah jadi 20. Sehingga untuk tree-nya akan menjadi sebagai berikut. Sekarang kita membuat priority queue setelah percabangan node dari akar atau yang dari titik 1. Di sini node-nya kita dapat yaitu 12, 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4 dengan cost-nya 75, 75, 77,5. Sekarang kita akan melakukan percabangan berikutnya. Kita ambil dari nilai dari node 1 ke 2. Pertama kita menghitung cost-nya dari node 1 ke 2 yaitu 1 ke 2 ke 3 dan 1 ke 2 ke 4. Untuk cost 1 ke 2 ke 3 nilainya adalah 82,5. Untuk cost ke 1 ke 2 dan ke 4 nilainya ada 75. Dan sekarang tree-nya akan berubah menjadi sebagai berikut. Kemudian kita membuat priority queue setelah percabangan node ke 1 ke 2. Di sini ada sedikit update di mana kita akan memasukkan node ke 1 ke 2 ke 4 dan 1 ke 2 ke 3, dan yang ke 1 ke 2 nya kita hapus karena sudah di ekspansi atau node 1 ke 2 ke 4 dan node 1 ke 2 ke 3 ini sudah kita tentukan cost-nya. Kemudian sekarang kita tentukan node ekspansi dari 1 ke 3. Untuk node dari 1 ke 3 nilai ekspansinya tuh akan ke nilai 1 ke 3 ke 2 dengan cost 82,5. Kemudian ke node 1 ke 3 ke 4 yang nilai costnya 77,5. Kemudian akan ada perubahan di tree-nya sebagai berikut. Oke, sekarang kita sudah mempunyai tree sebagai berikut, tapi ini belum menjadi solusinya. Kenapa? Karena kita belum melalui seluruh kota yang ada, seluruh titik yang ada. Kemudian kita membuat priority queue setelah percabangan node 1 ke 3. Di sini juga sama, kita melakukan update dimana sekarang cost terkecil berada di 1 ke 2 ke 4, kemudian ada tambahan cost yaitu 1 ke 3 ke 2 dan 1 ke 3 ke 4. Kemudian kita melakukan ekspansi ke node ke 1 ke 2 ke 4. Sekarang kita menghitung cost-nya, cost dari node 1 ke 2 ke 4. Setelah kita ekspansi, kita akan mendapatkan cost node 1 ke 2 ke 4 ke 3 dengan besar costnya adalah 80. Kemudian tree akan kita update seperti berikut. Kenapa node ke 1 ke 2 ke 3 tidak kita ekspansi lagi? Karena nilai costnya lebih besar dari solusi sebelumnya.
Dan sekarang kita mendapatkan note 1, ke 2, ke 4, ke 3 sebagai salah satu solusi. Namun kita belum tahu apakah ini merupakan solusi yang paling optimum atau bukan. Kemudian kita update priority queue-nya setelah percabangan note 1, ke 2, ke 4 ini. Di sini note 1 ke 4 sudah memiliki cost dengan nilai terkecil. Maka dari itu kita harus mengexpand note 1 ke 4 tersebut. Sekarang kita menghitung cost dari note 1 ke 4. Sekarang kita expand note tersebut menjadi 1 ke 4 ke 2 dengan costnya 77,5. Kemudian note ke 1 ke 4 ke 3 dengan cost 80. Maka tree akan terupdate sebagai berikut. Kemudian kita membuat priority queue setelah percabangan note ke 1 ke 4. Dan sekarang kita temukan bahwa note 1 ke 3 ke 4 telah menjadi note yang memiliki cost terkecil. Maka dari itu kita harus mengexpand note dari 1 ke 3 ke 4 ini. Sekarang kita hitung cost dari note 1 ke 3 ke 4. Ketika kita expand, maka note-nya akan menjadi 1 ke 3 ke 4 ke 2 dengan costnya 80. Maka tree akan terupdate sebagai berikut. Sekarang kita mendapatkan satu solusi lagi, yaitu 1 ke 3 ke 4 ke 2, yang dimana itu merupakan salah satu solusi juga. Kemudian kita membuat priority queue setelah percabangan note ke 1 ke 3 ke 4 ini. Sekarang note 1 ke 4 ke 2 merupakan note dengan cost terkecil. Kenapa note ke 1 ke 3 ke 2 tidak kita expand? Karena nilainya jauh lebih besar daripada solusi sebelumnya. Di sini kita melihat patokannya dari nilai di priority queue di bawah ini. Sekarang kita sudah memiliki dua solusi, yaitu note ke 1, ke 2, ke 4, ke 3, dan ke 1, ke 3, ke 4, ke 2. Namun apakah kedua ini merupakan solusi yang paling optimum? Nah, itu sekarang ini belum kita bisa tentukan sama sekali, karena masih tersisa note 1 ke 4 ke 2 dan note 1 ke 4 ke 3 yang belum kita ekspansi sama sekali. Di sini priority queue-nya sudah memiliki note 1 ke 4 ke 2 sebagai note yang memiliki cost terkecil. Maka setelah itu kita akan mengexpand nilai dari note 1 ke 4 ke 2 tersebut. Sekarang kita menghitung cost dari ekspansi note ke 1 ke 4 ke 3 sebagai berikut. Untuk nilai cost note dari 1 ke 4 ke 2 ke 3 ini, nilainya adalah 95. 95 ini tadi itu merupakan besar costnya. Kemudian tree-nya akan berubah sebagai berikut. Sekarang kita mendapatkan solusi lagi, yaitu dari note ke 1, ke 4, ke 2, ke 3 dengan besar costnya ada 95. Namun apakah ini adalah solusi dibanding kedua sebelumnya? Nah, kita masih belum tahu. Sekarang kita membuat priority queue setelah percabangan note ke 1, ke 4, ke 3. Di sini sekarang note ke 1, ke 4, ke 3 ini sudah menjadi priority queue karena memiliki cost terkecil. Dan terakhir kita akan mengexpand cost dari note dari 1 ke 4 ke 3 ini. Hasil ekspansi dari note 1 ke 4 ke 3 ini adalah note 1432 dengan nilai 95 dengan besar costnya 95. Kemudian tree akan terupdate sebagai berikut, dimana sekarang kita sudah memiliki 4 solusi dengan ditambahkan satu solusi lagi, yaitu note ke 1, ke 4, ke 3, ke 2 dengan besar costnya 95.
Kemudian kita membuat update pada priority queue dengan node yang tersisa, yaitu 1, kedua, ketiga, dan 1, ketiga, kedua. Namun di sini kita tahu node 1, kedua, ketiga, dan 1, ketiga, kedua ini sudah menjadi dead node karena mereka nilai costnya itu jauh lebih besar dibanding nilai cost yang sebelumnya sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan pohon ruang status dari penyelesaian traveling salesman problem ini. Di sini untuk liftnya kita memiliki 1, kedua, keempat, ketiga, 1, ketiga, keempat, kedua, 1, keempat, kedua, ketiga, dan 1, keempat, ketiga, kedua sebagai solusi. Untuk 1, kedua, keempat, tiga ini memiliki besar cost sebesar 80, dan nilai 1, ketiga, keempat, kedua ini dengan cost sebesar 80, 1, keempat, kedua, ketiga dengan besar cost sebesar 95, dan 1, keempat, ketiga, kedua dengan nilai cost sebesar 95. Kesimpulan, terdapat 4 solusi dari jawaban yang telah ada, yaitu node 1, kedua, keempat, ketiga dengan cost 80, node 1, ketiga, keempat, kedua dengan cost 80, node 1, keempat, ketiga, kedua dengan cost 95, node 1, keempat, kedua, ketiga dengan cost 95. Untuk menentukan manakah yang dari keempat ini merupakan solusi, kita melihat tabel priority queue yang tadi telah kita buat. Di sini tersisa node 1, kedua, ketiga, dan 1, ketiga, kedua dengan besar costnya 82,5. Sekarang kita cek dari node 1, keempat, kedua, ketiga. Besar costnya 95. Itu nilainya lebih besar daripada yang ada di tabel priority queue, sehingga dia bukanlah solusi yang optimal. Kemudian node 1, keempat, ketiga, kedua ini juga memiliki nilai cost yang sama, yaitu 95, dan itu jauh lebih besar daripada nilai yang ada di tabel priority queue, sehingga dia bukanlah solusi yang optimal. Sekarang kita cek node 1, ketiga, keempat, kedua. Besar costnya adalah 80, dan 80 ini nilainya lebih kecil daripada yang ada di tabel priority queue, sehingga ini merupakan salah satu solusi yang optimum. Kemudian node 1, kedua, keempat, ketiga dengan cost 80, ini jika kita bandingkan dengan tabel priority queue yang paling terkecil, maka nilainya juga sama, yaitu lebih kecil daripada nilai yang ada di tabel priority queue, sehingga ini merupakan salah satu solusi juga. Sehingga solusi dari traveling salesman problem dari contoh kasus graf tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa solusi yang paling optimum yaitu node 1, kedua, keempat, ketiga, dan node 1, ketiga, keempat, kedua itu merupakan solusi yang paling optimum dengan besar cost sebanyak 80. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan penjelasan atau mungkin masih ada yang mengganjal, saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.